Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik mahasiswa sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Selamat sudah diterima di Fakultas Kedokteran, baik di kedokteran umum maupun gigi. Mudah-mudahan semangatnya selalu kalian jaga ya, mulai dari saat ini ketika kalian sebagai mahasiswa baru dan sampai akhirnya nanti lulus. Oke. Ya, untuk kesempatan kali ini Ibu akan share materi yang diinginkan oleh panitia, yaitu manajemen stres dalam pembelajaran daring. Nah, ternyata kalian memang angkatan yang spesial ya, karena sejak awal masuk sudah harus mengikuti pembelajaran daring. Ya, tidak masalah. Mudah-mudahan ini tidak menurunkan semangat. Kalian harus tetap belajar, kemudian belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan melalui media apapun gitu ya. Jadi tidak perlu membandingkan dengan kakak-kakak kelas kalian yang sebelumnya. Senang sekali mereka bisa bertemu di kelas, langsung berkenalan. Nggak masalah ya, ini untuk menjaga kemaslahatan. Jadi lebih baik kita mengikuti dulu pembelajaran daring, nanti sampai suatu ketika sudah lebih aman, pandemi sudah berlalu, kalian bisa ketemu dan berkumpul di Fakultas Kedokteran. Oke? Ya, ini Ibu bacakan dulu learning objektif atau tujuan kenapa materi ini diberikan kepada kalian. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kesiapan mental dalam menghadapi pembelajaran di FK. Yang kedua, proses adaptasi dan pengelolaan stres dalam pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19. Jadi, harapannya setelah mengikuti materi ini, kalian langsung punya insight ya untuk ya harus percaya diri bahwa kalian semuanya mampu untuk bisa menyelesaikan semua pembelajaran yang diberikan di Fakultas Kedokteran. Di sini ada materi tentang pengelolaan stres ya. Stres itu apa sebetulnya ya? Biasanya stres itu dihubungkan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Nah, sekarang kita akan sama-sama lihat apa sih masalah yang dihadapi oleh mahasiswa di kedokteran pada umumnya. Masalah umum ya. Biasanya kalian merasa bahwa kuliah di kedokteran itu banyak sekali tugas. Ya, lumrah ya, karena proses belajar memang bisa dilalui dengan mendengarkan suatu materi, mencerna materi, kemudian mencoba untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada tugas, ada kuis. Di kedokteran bahkan metodenya juga bermacam-macam ya, kalian sudah dapat penjelasan tentang itu. Ada metode diskusi, ada presentasi, studi kasus, datang ke lapangan, kemudian mengunjungi banyak tempat di mana kalian harus belajar. Jadi banyak sekali memang tugasnya ya. Terkadang ini bisa menjadi salah satu penyebab stres bagi mahasiswa baru karena belum penyesuaian. Sering ujian blok. Nah, kalian juga nanti akan mempelajari mana blok yang harus dilalui selama 2 minggu, 1 bulan, 3 minggu. Nanti di sana kalian harus lihat ya, di antara perjalanan blok tersebut pada waktu-waktu tertentu memang diadakan ujian. Jadi kesannya memang sering. Fakultas lain belum ada ujian UTS atau UAS, tapi di Fakultas Kedokteran sudah harus ujian lagi. Nah, itu kadang-kadang bisa menjadi stresor. Susah membagi waktu untuk belajar dan untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan. Nah, kalian nggak boleh kaget ya. Jadi mahasiswa itu kalau sudah masuk kuliah, dulu ya, waktu belum masa pandemi, masih pembelajaran luring, banyak sekali saya bertemu dengan mahasiswa yang pada saat libur, weekend, tidak pulang. Jadi tetap di kampus, mempelajari banyak hal, karena biasanya kalau
weekend punya tugas dibanding memilih untuk pulang kampung, habis waktu di jalan, lebih baik fokus untuk mengerjakan tugas supaya Seninnya bisa lega. Itu banyak sekali yang bercerita seperti itu ya. Jadi kalian harus mulai beradaptasi bahwa ya setelah kalian belajar di Fakultas Kedokteran fokusnya ke situ, bukan lagi menghabiskan banyak waktu prioritas untuk keluarga. Ya memang masa perjuangan, jadi mau tidak mau mendahulukan kewajiban daripada hal yang lain. Ya, jadi banyak sekali yang mengeluhkan itu. Nggak bisa melaksanakan hobi. Dulu saya hobi olahraga, Bu. Setiap hari Minggu pagi. Sekarang Minggu pagi kayaknya harus mengerjakan target belajar dulu sampai selesai baru melaksanakan uh, kegiatan yang lain. Ataupun membagi tugas ataupun membagi waktu dengan lingkungan. Itu juga perlu ya. Kadang-kadang sudah masuk di FK, mahasiswa satu kos nggak bisa kenal dengan kos sebelah, atau kurang waktu untuk bisa memperhatikan orang sekitar gitu ya. Itu menjadi keluhan secara umum. Nah, sekarang kalau secara khusus, biasanya bersumber dari persepsi mahasiswa itu sendiri. Coba kita lihat masalah khusus yang biasanya terjadi dan masuk ke ruang BK atau tim BK ya. Dosen killer. Biasanya kadang ada istilah seperti itu ya di kalangan mahasiswa. Namun seringkali setelah ditelusuri lebih jauh, permasalahannya adalah pada persepsi mahasiswa itu sendiri. Dosen killer, dia tidak mau diajak diskusi tentang kenapa nilai saya menjadi tidak lulus. Dosennya killer, sehingga saya tidak suka dengan pembawaannya saat mengajar. Jadi saya tidak lulus itu karena dosennya, bukan karena saya. Nah, ini seringkali masalahnya muncul karena persepsi yang salah terhadap tadi ya dosen. Jadi sebetulnya nggak ada dosen yang killer. Dosen itu semuanya asalkan mahasiswa memiliki attitude yang baik ketika mengajar, ketika berhubungan di luar proses belajar mengajar, itu insya Allah tidak ada ya istilah dosen killer. Ya bertanya baik-baik dengan cara yang sopan. Tentu kalian nanti juga harus belajar ya tata cara berkomunikasi dengan dosen yang baik. Tidak ada dosen yang killer. Susah mendapatkan nilai baik. Mungkin kalian bisa mencari tahu ya dari kakak-kakak kelas kalian. Mana sih blog-blog yang dikenal sebagai blog yang jarang sekali meluluskan. Nah, itu bisa jadi masalah khusus yang dihadapi oleh mahasiswa kedokteran di setiap angkatan. Pada dasarnya sih kalau saya melihat mahasiswa itu seringkali sudah punya persepsi yang salah terhadap blog ya, blog tertentu. Jadi kalau ada yang sudah mengatakan blog itu susah, materinya banyak, dosennya juga nggak enak cara ngajarnya ya, killer, soalnya susah-susah, kita pasti nggak lulus. Ya, nggak lulus itu sesuatu yang wajar. Nah, ketika ada kakak kelas yang bercerita seperti itu, kemudian kalian berpikir bahwa ini ceritanya pasti benar, ini pasti harus hati-hati, saya siap-siap nggak lulus. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya akan muncul ya pikiran bahwa kalau gitu nggak usah belajar aja, toh nanti juga nggak lulus, dikatakan wajar. Katanya lulus itu kalau sudah 2-3 kali pengulangan. Nah, kalau sudah punya persepsi yang salah, maka seringkali sebagai mahasiswa ya, tingkah laku yang muncul pun mengarah pada tadi, tidak mau berusaha keras untuk membuktikan bahwa sebenarnya dia bisa. Karena nyatanya tuh nggak ada blog yang tidak meluluskan mahasiswa 100%, nggak ada. Jadi ya mungkin ada yang sepertiga tidak lulus. Ya dievaluasi saja kira-kira apa yang masalah pada sepertiga mahasiswa yang tidak lulus tersebut. Jadi bukan berarti nggak usah usaha saja lah atau nanti remedi atau mengulang tahun-tahun berikutnya saya juga bisa lulus. Salah ya, persepsi yang salah. Kemudian belum menemukan metode belajar yang tepat di FK. Nah, ini seringkali menjadi masalah di awal ketika mahasiswa
masuk di fakultas kedokteran ya, tapi ini bukan suatu masalah yang tidak bisa dipecahkan. Jadi kalian bisa mendapatkan cara untuk menentukan metode belajar yang cocok bagi kalian sendiri karena pengalaman Ibu sebagai dosen yang berhadapan dengan mahasiswa-mahasiswa baru, seringkali mereka itu belum terpanggil untuk mencari tahu kira-kira metode belajar apa yang cocok untuk saya gitu ya. Memang ada sebagian besar yang sudah menemukan metode yang cocok. Di SMA, cara belajar saya seperti ini, Bu. Saya akan pertahankan pada saat mahasiswa. Saya yakin saya bisa bagus kalau udah seperti itu. Tapi ada juga yang merasa bahwa setelah masuk kuliah, nilai saya kok nggak bisa maksimal seperti saat saya di SMA. Kenapa? Nah, itu baru baru dikonsultasikan ya. Harus segera dicari tahu kira-kira sebabnya apa dan mungkin bisa dirumuskan bersama kira-kira metode belajar apa yang tepat. Jadi faktanya metode belajar satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain itu selalu berbeda-beda. Jadi ada variasinya. Ya, jadi ini bukan masalah yang nggak bisa diselesaikan. Sebisa mungkin tidak perlu menimbulkan suatu stres. Ya, kemudian apa sebenarnya stres itu? Kenapa kita harus membicarakan manajemen stres? Ya, stres itu jenisnya sebenarnya ada dua ya. Manusia itu butuh loh sebetulnya yang namanya mengalami stres. Stres itu kan sebetulnya perasaan yang muncul dari diri individu yang seringkali termanifestasi ke fisik. Ya, ada jenis yang pertama ada stres atau stres yang positif. Mahasiswa dapat tugas. Minggu pertama dapat 2 tugas. Masuk minggu kedua, tugas yang sebelumnya belum selesai, sudah dapat tugas baru. Kemudian ada pengumuman bahwa ujian pertengahan blok akan dilaksanakan pada minggu kedua. Jadi tugas sudah ada 3 ditambah 1 ujian. Nah, kemudian mahasiswa merasa nggak nyaman. Waduh, materinya banyak sekali, tugas harus selesai, saya harus belajar banyak. Timbul perasaan tidak nyaman atau stres tadi ya, termanifest ke fisik. Tiba-tiba kita jadi merasa yang umum sih biasanya deg-degan, perasaan deg-degan. Kemudian ada perasaan mual atau perasaan ya pusing migrain gitu ya. Sudah mulai stres. Tapi kalau kalian bisa menentukan bahwa gimana caranya supaya saya lulus, tugas juga bisa selesai. Oke, saya minggu ini harus menyelesaikan tugas yang deadline-nya terlebih dahulu. Tugas 3, tugas 2, tugas 1. Kemudian saya harus mengumpulkan materi dan mempelajarinya dengan cara yang terjadwal. Hari ini yang ini, hari berikutnya adalah materi yang berikutnya. Terus seperti itu sampai akhirnya tiba hari H ujian, dia menjadi lega karena bisa menyelesaikan ujian yang harus dilalui dan tugasnya juga selesai. Itu namanya stres yang positif. Jadi stres yang menimbulkan motivasi dan kreativitas mahasiswa untuk bisa memanage waktu dengan baik agar supaya segala sesuatu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian stres yang kedua, nah ini distress atau stres yang negatif. Ini agak sedikit berbahaya ya. Karena orang yang mengalami stres kemudian akhirnya distress, tidak memunculkan motivasi namun kemudian memilih undoing. Tugasnya banyak sekali. Tugas 1, tugas 2, tugas 3, aduh mau ujian, udahlah tugasnya nggak usah diselesaikan dulu, saya mau belajar ujian daripada nggak lulus. Nah, padahal pada saat nilai akan diolah, selain nilai ujian yang bagus, nilai tugas yang dikumpulkan on time juga ternyata dipertimbangkan. Oleh karena itu, pada saat di-stres, biasanya mahasiswa mencoba untuk menghilangkan stres itu dengan pengalihan. Main game dulu lah supaya stresnya hilang. Ternyata nggak hilang ya, malah waktunya habis terbuang, tugasnya nggak selesai, belajarnya juga nggak maksimal. Jadi stres itu ada 2, kita harus hati-hati. Kalau menurut Ibu sih, bersyukurlah jika masih mendapat stresor dalam hidup. Kenapa? Karena kalau stresor itu muncul, artinya kita akan melalui proses belajar dan ada proses pendewasaan diri. Kalian ini kan rata-rata usianya 16 tahun ya, itu masih berproses terus untuk
bisa memiliki pendewasaan diri. Jadi kalau ada masalah di lingkungan, ada stresor, bersyukurlah. Alhamdulillah ada masalah, jadi saya bisa belajar gimana cara mengatasi masalah. Nah, kemudian cara menanggapi stresor. Banyak ya, ada 2 cara. Ada mahasiswa yang memilih untuk emotional focus of coping, marah-marah, sebel, benci, menangisi nasib ya, kok tugas banyak banget gitu ya. Tapi ada yang cara kedua, problem focus of coping. Dia fokus kepada permasalahan yang muncul. Dia mencoba memetakan masalah tersebut. Oke, tugas pertama, deadline tanggal sekian. Tugas kedua, deadline tanggal sekian. Materi, ini saya kok belum mudeng ya. Materi yang kedua, saya harus ketemu teman saya pada tanggal sekian untuk membicarakannya. Terus fokus pada masalahnya sehingga pada hari H betul-betul sudah siap untuk melaksanakan ujian maupun menyelesaikan tugas. Nah, jadi harus dibedakan ya. Kalau emosi itu berarti kita hanya bisa marah-marah, menangis. Kalau stres, marah-marah, menangisnya sudah termanifest ke fisik. Kalau depresi, ini adalah kondisi yang kalian harus betul-betul aware ya. Kalau sudah depresi, selain termanifest ke fisik, kita juga tidak bisa melakukan pola hidup secara normal. Nggak bisa tidur, kehilangan nafsu makan, sudah malas ketemu teman-teman yang lain, sudah malas berkomunikasi. Nah, ini sudah harus digarisbawahi. Ini hati-hati kalau sudah depresi, pertolongannya harus lebih intens. Jadi kalian usahakan kalau sudah masuk ke taraf stres, harus segera menyelesaikan masalah ya. Nah, beberapa cara mengatasi stres atau manajemen stres. Nah, ini beberapa hal nanti bisa dipraktekkan nih selama kalian jadi mahasiswa kedokteran. Yang pertama, katarsis. Masalah itu tidak boleh dipendam sendiri. Harus diceritakan, harus disampaikan. Kalian boleh ketemu dengan dosen PA, ketemu dengan psikolog sebagai konselor di Fakultas Kedokteran. Ada 3 loh ini, tadi Bu Arfi ada ya, kemudian saya, Bu Wulan, kemudian nanti ada Bu Woro. Kalian bisa pilih salah satu. Kemudian ada yang menulis. Nah, kadang mengekspresikan diri lewat tulisan itu juga bagus. Tapi jangan menulis status di media sosial ya. Menulis boleh di diary, kalian baca lagi, evaluasi lagi kira-kira mana yang bisa diselesaikan dengan baik dan sebagainya. Menggambar, nah ini juga bisa mengekspresikan diri lewat gambar. Ini sama seperti reduction tension. Kalau kalian sedang stres, sedang tegang, bolehlah mengekspresikan diri dengan menggambar dulu untuk kemudian fokus menyelesaikan masalah. Kemudian ada relaksasi, bisa meditasi, bisa yoga, bisa zikir bagi yang muslim-muslimah. Nanti kalian akan praktek ya pada saat sudah masuk ke materi di blog-blog di Fakultas Kedokteran ada sesi untuk relaksasi, tenang saja kalian akan dapat itu ya. Ya, terakhir Ibu sampaikan, jangan simpan masalah sendiri. Waspada dengan bom waktu. Jadi, kalian harus lebih memperhatikan kesehatan fisik dan juga psikis agar supaya masalah itu tidak pecah suatu ketika ya. Diurai satu persatu masalahnya sampai selesai. Oke, terima kasih kalian sudah mau menyimak video yang Ibu kirimkan ini. Mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.